Salam sehat. Nah, sekarang ini bukan ekoenzim. Ini kefir. Saya sudah membuat dan mengkonsumsi lebih dari 6-7 tahun. Ya. Kefir dibuat dari bahan susu. Ini yang sudah jadi. Nah, ini bisa dilihat, ini ada cairan yang bening, ini namanya whey atau kefir bening. Baru yang putih bawah atas ini adalah kefirnya. Nah, sekarang kita akan belajar untuk membuat kefir, yaitu probiotik. Probiotik itu mikroba atau bakteri baik yang kita minum, dibuat untuk diminum, untuk mengalahkan mikroba atau bakteri jahat di dalam usus sepanjang saluran pencernaan. Nah, ini yang sudah jadi dikocok-kocok. Kenapa sekarang pakai masker? COVID, bukan. Walaupun nggak COVID harus pakai masker, apalagi kalau bikinnya sambil ngomong ya, supaya bakteri mikroba dari mulut nggak muncrat-muncrat. Jadi harusnya diem, jangan ngomong. Nah, cuma sekarang kan mau ngajarin, ya sudah pakai masker. Setelah dikocok-kocok ini, karena kalau dibuka, nah, buks gitu ya, karena ada gasnya yang keluar. Jadi ini sudah jadi setelah difermentasi 2-3 hari. Ya, kalau bagus ya 3 hari. 3 hari makin lama makin kecut, tapi jangan lebih dari 3 hari. Setelah dikocok-kocok lalu dituang. Ya, ini saringannya, wadahnya semuanya harus menggunakan yang plastik. Tidak boleh yang lain ya, besi. Sendoknya juga plastik. Dituang, ini kenapa digoyang-goyang? Ya, biar cairannya ke bawah dan ampasnya, nanti saya terangkan ampasnya. Nah, tadi ini yang setelah fermentasi ya, sudah selesai, sudah jadi. Nah, ini yang siap diminum sebenarnya. Ini tadi dikeluarkan dari kulkas. Ini yang sudah jadi. Ini kefir jadi, saya minum sehari sekali, kadang 2 kali. Enak? Enggak. Kecut. Ya, kalau mau enak waktu minum ditambah buah. Jadi setelah dituang ke saringan, maka ini dituangkan ke dalam botolnya ya. Jadi supaya ampasnya atau benihnya itu tertinggal di saringan. Nah, ini lagi yang sudah difermentasi anaerob. Jadi tanpa oksigen, artinya ditutup. Botolnya ditutup, nggak dibuka-buka selama 3 hari. Sudah habis, ya semuanya sudah dituang. Nah, ini sudah selesai, hanya begitu saja. Jadi kerjaannya cuma nyaring. Dituang lagi. Lalu setelah disaring dan dituang ke tempat botol yang ini udah siap diminum. Bisa ditambah buah, ditambah madu. Kalau ditambah gula pasir ya jangan ya. Ini saya tutup baru saya ngomong ya. Ini jauhkan dulu biar nggak kena. Kalau baca bukunya Dr. Tan Sutien, Aku Memilih Sehat atau Sehat Tanpa Obat. Lalu ada bukunya juga Dr. Elizabeth Subrata ya, dan juga dokter-dokter lain yang concern pada kesehatan. Bukan dokter yang mengobati. Dokter yang mengobati banyak orang sakit senang, omset naik. Tapi ini dokter yang tidak buka praktek pengobatan. Mereka yang menulis buku tentang kesehatan. Nah, hampir semuanya menyarankan gula pasir tidak sehat. Kenapa? Baca bukunya, jangan tanya saya. Saya percaya sama Dr. Tan Sutien ya. Nah, jadi saya minum tanpa gula. Ya kecut-kecut, lama-lama nikmat ya. Kalau terbiasa tuh kecut nikmat. Minum kopi, jeruk nipis, semuanya nggak pakai gula. Udah terbiasa kecut, terbiasa pahit. Jadi nggak gampang kepahitan. Nah, ini udah siap untuk diminum. Nah, ini dimasukkan kulkas supaya tiap hari diminum 1 gelas, 3-4 hari habis. Yang ini sudah jadi lagi, jadi muter terus gitu ya. Nah, sekarang ini sudah kosong. Hasil saringannya tadi ya, yang disaring ini bentuknya kayak mutiara, kayak jagung, ya kayak beras. Nah, inilah biangnya. Inilah benihnya. Inilah benih kefir. Dari mana dapat benih kefirnya? Beli online.
Jangan tanya lagi, Pak yang bagus yang mana? Semuanya bagus, percaya pada sistem. Kefir ini, benih kefir ini benih dari bakteri baik. Yang jual orang tidak baik pun benihnya baik. Anda mau beli BMW Mercy yang canggih, yang jual orang bodoh, mobilnya tetap canggih. Jadi nggak usah tanya lagi, Pak yang bagus yang mana, tokonya mana, mau Tokopedia, Bukalapak, Shopee, yang mana saja, cari yang dekat sama rumah, berarti ongkos kirimnya murah, ya. Beli benih kefir. Nah, benih kefir ini, lihat ini bentuknya kayak tadi saya bilang kayak beras, kayak jagung, kayak mutiara, peringkil-peringkil. Nah, ini benih. Ini sebenarnya benih sebanyak ini untuk satu botol itu kebanyakan. Ya awalnya juga sedikit. Dulu 7 tahun lalu saya dapat dari teman saya alumni IPB namanya Pak Desi. Itu cuma 150 gram. Ini udah 3 kali lipat. Nah, setiap 2-3 bulan itu akan menjadi 2 kali lipat. Sehingga setiap 2-3 bulan kita bisa berbagi dengan tetangga. Ini benihnya dibagi, udah segini banyak ini dibagi 3 bisa nih. Ada yang mau ke rumah saya? Saya udah bagi ke teman-teman RW ibu-ibu di sini, benihnya kalau udah sebulan 2 bulan bagi dua gitu ya. Nah, terus ini benihnya, bahan bakunya apa dong? Bahan bakunya susu. Tapi susu ini ada syaratnya, harus susu murni atau susu pasteurisasi, ya bisa dibaca pasteurisasi atau susu murni. Susu sterilisasi nggak bisa. Kalau menurut Dr. Tan Sucian atau Elizabeth Subrata itu pas susu sterilisasi itu udah sirup rasa susu. Ya, manusia bisa dibohongi, ini sehat. Bakteri baik dikasih susu sterilisasi mati. Bakteri tidak bisa dibohongin. Nggak tahu mereka kuliah di mana pinter-pinter ya. Tapi kalau manusia ini tuh susu apalagi susu kental manis itu sirup rasa susu ya. Jadi susunya harus susu pasteurisasi atau sterilisasi. Ya, mereknya nggak usah dilihat, nanti dikira promo ya. Mereknya apa aja, yang penting susu murni atau susu pasteurisasi. Nah, tadi kan benihnya ada di sini. Saya biasanya tuang dulu gitu ya, supaya nanti benihnya ini masukin botolnya gampang. Nggak dituang juga nggak apa-apa, sebenarnya disendokin gitu ya, masukin botol boleh. Kalau saya kan cari yang mudah, terus pakai beberapa menit nggak pakai ya nggak apa-apa. Bakteri baik mengalahkan yang jahat, tapi ada baiknya, siapa tahu kita lagi sakit ya, patogennya nanti masuk. Nah, ini tadi kan ampas. Ampas itulah benihnya. Benih itu koloni dari mikroba atau bakteri baik. Kalau menurut yang saya baca, kira-kira 70 macam bakteri baik. Jadi kalau yang lain kayak probiotik yang lain ya, yang dijual di pasaran, yang bukan kefir, beli jadi juga ada. Kefir ini Anda bisa beli di toko-toko kesehatan, mereka jual kefir. Jenis yang lain yang bukan kefir, itu jumlah bakteri baiknya tidak sebanyak kefir. Cuma mereka lebih enak kan, dikasih gula, dikasih buah. Anda bisa juga kasih madu, kasih buah. Ya, jadi waktu ini mau minum ini, supaya enak, campur aja parutan buah atau disendokin dulu buahnya, kasih madu, ya enak juga. Ya. Nah, tadi benihnya dicampur dengan susu, dikembalikan ke botol yang untuk fermentasi. Botol saya ini kira-kira volumenya 800 mili. Sedangkan susunya kan 1 liter. Kalau bisa cari botol yang 1,2 liter bagus lagi. Supaya ini 1 liter botolnya 1 liter, susunya 1 liter. Ya. Nah, habis bersih. Jadi benihnya kalau disendokin kan bisa ada sisanya ya. Kalau gini kan udah benihnya habis masuk semuanya. Nah, ini susunya botolnya diisi 80% lah ya, sisain. Disisain segini kosong. Karena waktu fermentasi 2 hari, 3 hari, nanti dia akan naik menjadi segini. Kalau Anda penuhi jeduk, ya meledak. Ya, meledak. Terus ditutup lagi, udah selesai. Udah selesai. Ditutup lagi, taruh di suhu kamar. Dalam keadaan tertutup rapat. 2-3 hari. Kalau botolnya melembung gitu ya, jarang. Saya 6 tahun 7 tahun nggak pernah melembung. Ya dibuka aja, tutup lagi gitu ya. Biasanya itu nggak terjadi, jarang terjadi. Nanti dalam waktu 1 hari, 2 hari sudah mulai kelihatan benihnya memisah. Lama-lama makin memisah. Dan yang di atas kayak krim gitu ya. Jadi
Ini ditaruh 2-3 hari sudah jadi. Gimana Pak kalau saya pergi ke luar negeri, keluar kota selama sebulan? Oh, saya sebelum pandemi sering keluar negeri. Kalau saya pergi sebulan, maka ini yang sudah benih diisi susu, taruh di kulkas. Sebulan 2 bulan fermentasinya tertunda. Pulang dari luar negeri, keluar kota, maka ini taruh lagi di suhu kamar. Di suhu kamar, fermentasinya berlanjut lagi. Cuma kalau habis ditaruh di kulkas, sebulan gitu kan kayak mikrobanya kayak tidur ya. Jadi nanti butuh waktu bukan 2-3 hari, bisa 4 hari. Jadi taruh suhu kamar, dia aktif lagi. Kalau perlu dikocok-kocok ya. Setelah keluar dari kulkas kan dia suka kayak mentol gitu ya. Nah itu taruh sini jadi. Jadi kalau misalnya ini bikinnya 2 hari, yang ini diminum juga 2 hari habis, udah muter terus. Begitu habis bikin ini muter terus. Jadi beli benih. Ya, beli benihnya tadi atau dapat benih cuma sekali seumur hidup. Jadi saya dapat benih 7 tahun lalu, sekarang nggak pernah habis, malah tiap bulan bisa berbagi kepada 1 orang. Kalau susunya pakai full cream, itu benihnya lebih cepat berkembang biak. Tapi kan misalnya, wah saya nggak mau lemaknya banyak-banyak, ya saya pakainya yang low fat. Ya kalau yang low fat ini malah non fat, nah udah nanti benihnya bertambahnya lama sekali gitu ya. Kalau mau tujuannya mau berbagi ya pakai yang full cream. Nah, apa gunanya kita minum probiotik? Ini sudah ditutup ya. Kalau Anda sakit, Anda dikasih antibiotik. Itu bom membunuh semua bakteri yang baik dan tidak baik, dibunuh semuanya. Maka ada baiknya ketika habis sakit dan dikasih antibiotik, segera minum probiotik. Ya, Yakult dan macam-macam, diantaranya ya kefir ini ya, bukan kafir, kefir ini bakteri baik atau probiotik, pro kehidupan. Saat minum antibiotik mungkin dihentikan dulu aja supaya antibiotiknya nanti kan mana yang dibunuh, ini tiap hari malah ditambah lagi gitu ya, karena dia bunuh semuanya. Begitu selesai minum antibiotik, segera minum probiotik. Nah, probiotik itu bakteri baik, maka mengalahkan bakteri jahat. Tapi juga probiotik di dalam usus itu memproduksi enzim. Jadi kalau sekarang lagi booming kan, wah bikin ekoenzim, namanya eko untuk air, tanah, dan tambahan. Kalau yang diminum namanya klasik enzim. Jadi klasik enzim sama probiotik itu ya 2 produk yang berbeda. Enzim kita butuh enzim untuk katalis berbagai macam proses di dalam tubuh, ya itu butuh enzim. Tapi kita juga butuh probiotik. Bahkan probiotik memproduksi probiotik mengalahkan bakteri jahat, probiotik memproduksi enzim di dalam usus kita. Sehingga menyempurnakan, memperbaiki kinerja pencernaan. Maka kalau minum probiotik itu rajin, maaf nih BAB-nya lembut dan tenggelam. Gitu ya. Kotorannya, maaf nih, tai. Jorok. Kotoran BAB-nya itu tenggelam dan lembut, nggak keras. Nggak bikin mampet kloset. Lalu, namanya ini kan probiotik, jadi kita bisa hidup ya lebih bagus daripada kena antibiotik. Ada orang yang minum susu ya kentut mules, bahkan orang-orang kebutuhan khusus biasanya dilarang minum susu karena ada gluten. Tapi orang nggak kebutuhan khusus pun ada yang kalau minum susu kentut karena dia nggak bisa mencerna gluten dengan baik. Nah, kalau kita banyak minum probiotik, ini kan makhluk hidup. Maka dalam saluran pencernaan kita ada banyak probiotiknya. Sehingga kalau tadinya minum susu kentut gitu ya, ini bukan menuduh, kesaksian. Saya kalau minum susu kentut. Nah, sejak minum probiotik, kan dulu saya baca bukunya Dr. Tan Sutyen, Elizabeth Subrata, tidak disarankan minum susu. Kenapa? Ini susu sapi buat anak sapi, bukan buat manusia. Jadi orang yang pro kesehatan, mereka mengatakan susu nggak sehat. Tapi susu yang difermentasi menjadi probiotik bukan susu lagi sebenarnya. Proteinnya dipotong menjadi asam amino, lemaknya dipotong menjadi lemak yang bukan jenuh lagi, rantainya lebih pendek, sehingga bisa dicerna oleh manusia. Ya, tidak baiknya karena ada bagian-bagian dari susu yang sebenarnya tidak cocok dengan pencernaan manusia. Begitu dijadikan probiotik, boleh dikatakan bukan susu lagi gitu kan, susu asam, susu basi. Maka dia menjadi asam aminonya, proteinnya sudah menjadi asam amino yang bisa dicerna. Tapi yang lebih bagus lagi adalah ketika tubuh kita banyak probiotik,
ternyata kita minum susu itu juga susunya itu sendiri makanan bagi probiotik yang ada di tubuh di perut kita. Dia cerna, makanya sekarang saya minum susu pun nggak kentut lagi. Tapi saya jarang sekali minum susu gitu ya. Tapi kalau minum pun nggak apa-apa ya. Malam-malam biar gampang tidur gitu kan minum gitu ya. Loh, nggak kentut lagi, nggak mulus lagi. Oh iya, dalam tubuh sudah banyak probiotik yang akan mencerna. Sebenarnya ada probiotik, ada prebiotik. Prebiotik itu makanannya probiotik. Probiotik ada yang kapsul, ada yang dibuat begini dari susu. Ini kan probiotik. Nah, kalau kita makan misalnya makan pisang itu juga makanan bagi probiotik. Sehingga kalau kita makan singkong gitu ya, itu probiotik dalam tubuh kita makin kuat gitu. Makanya yang banyak probiotiknya sebenarnya nggak akan ada, jarang yang kena gangguan dari seluruh saluran pencernaan. Ya, mau kanker usus, mau mules, mindset itu kayak nggak ada lagi. Dengan demikian kita bisa hidup lebih sehat. Ya, salam sehat.